Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Maryam, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001431. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Meruya Utara 09 pagi. Kelas 6 dengan materi tentang halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari ada baiknya kita sama-sama awali dengan berdoa. Hari ini yang akan memimpin doa adalah, ayo silakan Aska. Saya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mulai berdoa. Anak-anak niatkan mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran. Coba dilihat kanan kirinya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Hadir. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum belajar kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu anak-anak harap semuanya berdiri dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Hari ini sebelum kita masuk ke tema pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu mau tanya, ini berkaitan sekitar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata halal dan haram? Oke, selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui tentang pengertian halal dan haram? Yang ketiga, mengapa umat Islam harus memilih makanan halal? Ada yang bisa jawab? Mengapa umat Islam harus memilih makanan halal?
Nanti untuk lebih detailnya mengapa umat Islam harus memakan makanan halal, nanti jawabannya Dimas dan kawan-kawan akan tahu jawabannya. Untuk menambah semangat kita belajar dan masuk ke materi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di awal ini, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, lanjut. Ibu akan memberikan atau akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui halal dan haram menurut syariat Islam. Kalau kamu sudah tahu halal dan haram, oh mungkin kata saya, tapi kalau menurut syariat Islam nanti beda lagi ya. Nah, yang kedua, peserta didik memahami dasar-dasar hukum Islam sederhana yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi dasarnya itu dari mana? Tahu kita ada halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih makanan yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena halal dan haram itu kaitannya ada dengan makanan, maka kita harus bisa memilih makanan yang halal dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak, untuk menunjang materi yang akan Ibu sampaikan, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Nah, silakan saksikan film pendek dengan tema kita hari ini. Halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Hah, astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz,
ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya itu pandangan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa tahu Bun. Dari video yang tadi, nah itu mereka ada seorang ibu dan anak berkegiatan di mana? Di supermarket, sedang belanja. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Mereka sedang memilih makanan dan ibunya membiarkan anaknya untuk mempersilahkan memilih makanan tersebut. Lalu yang ditemukan anaknya banyak makanan. Nah, salah satunya ditemukan sama ibunya adalah makanan apa tadi? Sosis yang mengandung daging babi. Karena si Dodo tadi nggak tahu, pokoknya diambil. Yang penting ini bentuknya sosis. Nah, ternyata tadi menurut ibunya bahwa makanan itu adalah makanan yang haram. Karena daging babi diharamkan di dalam agama Islam. Selain makanan, ada juga tadi apa? Perilaku atau perbuatan yang haram atau perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Apa perbuatan tadi dari video yang tadi ditampilkan? Mencuri, berbohong, durhaka. Walaupun apelnya merah, seger, banyak dagingnya, tapi hasil mencuri, maka apelnya menjadi haram. Nah, oke, sekarang untuk menjelaskan dari pertanyaan kita, menjelaskan dari video-video yang tadi kita saksikan, akan dijelaskan di dalam materi kita hari ini. Halal dan haram, hukum halal dan haram menurut syariat Islam. Pertanyaan yang tadi Ibu pertanyakan ke kamu atau video-video yang Ibu tampilkan itu berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari di bab 4 ini. Nah, tentang halal dan haram. Jadi pengertian halal dan haram atau definisi halal dan haram. Definisi itu artinya pengertian. Apa itu halal dan haram? Singkatnya gitu. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Baik itu untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Kalau haram apa Sultan? Haram adalah baca. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, haram kebalikan daripada halal. Nah, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh siapa? Oleh syariat Islam. Karena kita beragama Islam, maka yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kebalikannya, haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Syariat Islam itu maksudnya dalam agama Islam. Nah, halal itu bukan hanya masalah makanan, tapi ada hal yang digunakan. Apa? Pakaian. Terus apa lagi? Topi. Hal-hal yang kamu gunakan. Dikonsumsi. Nah, itu kalau yang dikonsumsi berkaitan dengan makanan atau minuman yang kita makan. Terus atau dilakukan perilaku. Perilaku itu juga ada yang halal, ada yang haram. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu halal dan haram? Dari orang tua. Sumbernya dari mana? Dari buku cerita, dari buku agama. Nah, sumber
sumber utamanya adalah dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah dari Al-Quran. Kita manusia di dunia ini tahu halal dan haram, khususnya kita yang beragama Islam, sumbernya bukan dari Maryam, bukan dari buku agama Islam, tapi buku agama Islam bersumber lagi dari Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman tentang halal dan haram ini dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Tidak, coba tolong baca artinya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini salah satu contoh ketentuan halal yang diatur dalam Al-Quran. Mana sih Bu? Kita disuruh makan makanan yang halal. Ini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini salah satu contoh adalah perilaku haram yang ditulis di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah al-hadis atau as-sunnah. Apa itu al-hadis atau as-sunnah? Silakan dibaca pengertiannya Sapi. Al-hadis atau as-sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan yang bertujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat sah. Nah, kalau Al-Quran itu wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Isinya adalah tentang petunjuk-petunjuk manusia. Nah, sekarang al-hadis. Al-hadis itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan siapa? Nabi Muhammad. Nah, pemimpin umat Islam adalah Nabi Muhammad. Jadi perkataan-perkataan beliau dijadikan landasan tentang hukum halal dan haram. Nah, fungsi hadis ini selain menyatakan ada halal dan haram, dia bisa merupakan sumber Al-Quran kedua setelah kita studi Al-Quran. Jadi dia bisa berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Misalnya contohnya gini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan binatang karena bukan disembeli atas nama Allah. Kita boleh memakan daging binatang yang disembeli atas nama Allah. Nah, di dalam Al-Quran udah jelas, udah rinci bagaimana cara menyembelihnya, terus gimana jalur yang kita putus tubuhnya, bagian apa yang diputus dari menyembelih itu. Nah, di hadis ini berfungsi. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana cara menyembelih hewan yang baik. Misalnya sudah berumur yang ditentukan, terus senjatanya atau pisaunya pisau yang tajam, ya, tidak cacat gimana. Itu di Al-Quran tidak disebutkan secara rinci, maka di hadis dijelaskan secara rinci. Yang ketiga apa? Ijtihad. Coba Muncir, dibaca pengertian ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk Menggunakan dan menemukan. Ya. Jadi yang ketiga, setelah yang pertama Al-Quran, terus Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir para mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum Islam. Jadi ijtihad, orang yang bermusyawarah dalam suatu hukum disebutnya mujtahid. Siapa yang bisa melakukan ijtihad di Indonesia? Orang yang bisa melakukan ijtihad di Indonesia adalah ulama-ulama yang memiliki syarat mujtahid. Nah, ulama-ulama yang tergabung di dalam Indonesia ada Badan
badan hukumnya disebut MUI. Apa namanya MUI? Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka jika ada hukum yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, mereka semua berkumpul bermusyawarah untuk memberikan fatwa disebutnya. Hasil musyawarah mereka disebut fatwa. Fatwa itu memberikan hukum kepada manusia khususnya yang ada tinggal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia juga melabelkan produk-produk yang beredar di Indonesia. Mereka yang berhak memberikan logo halal terhadap produk-produk yang ada di Indonesia. Nah, sebaiknya jika kita memilih produk yang kita makan atau kalian nanti belanja di supermarket seperti tadi tayangan video yang kita sudah saksikan, nah kalian perhatikan logo-logo halal. Ini mungkin logo halal yang lama, ini yang baru seperti ini. Nah, ini perhatikan ya, logo-logo halal yang mungkin sudah diganti dari tahun ke tahun. Ekspor sampingnya. Nah, yang ini salah satu contoh makanan yang berlabel halal. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak, kita akan lanjut. Bagaimana, kalian sudah mengetahui pengertian halal dan haram? Sudah mengetahui sumber-sumber hukum halal dan haram dari yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau sudah mengetahui, maka ibu akan membagi kalian tugas kelompok. Jadi dari tugas kelompok itu akan menambah atau akan kalian memahami lebih paham bagaimana itu makanan halal atau sesuatu yang halal dan haram. Baik, karena ini sudah dibagi kelompok, ini ada 7 kelompok, jadi satu kelompok mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ya, untuk alat tulisnya boleh disiapkan, yang kita perlukan adalah gunting dan lem. Untuk menambah pengetahuan kamu buka lagi. Kerjakan, ibu jelaskan dulu apa yang akan kalian kerjakan. Jadi satu kelompok mendapatkan 2 lembar atau 2 kertas ini. Jadi kalian masing-masing membuat pamflet tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, tugas yang pertama ini ada contoh banyak minuman. Nah, di antara ini kalian gunting, nanti kalian kelompokkan mereka dalam makanan halal, minuman halal dan haram. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada terap makanan halal dan haram. Nah, kalian sudah pelajari, kalian sudah tahu makanan halal dan haram yang kalian tahu yang dekat dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, paham semuanya untuk tugas-tugasnya? Nanti untuk tugas kelompoknya ibu minta perwakilan satu kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Baik, sekarang ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Masing bisa bekerja sama. Ya, ada yang bisa sama gunting, terus menempel dan menulis dalam pamflet tersebut makanan dari yang halal serta yang haram.
Ya, silakan itu diutik lalu ditempel di kelompok masing-masing. Itu minuman ya, minuman halal dan minuman haram. Ya, kalau yang ditulis makanan, satunya minuman. Ya. Ya kan, dia kalau hidup di dua alam tidak. Coba, dia hidup di dua alam nggak? Kalau di darat mati nggak? Ya berarti kalah. Kan dikatakan kalau binatang yang haram itu salah satunya binatang yang hidup di dua alam ya. Maksudnya kayak kata kan dia di darat hidup, di air juga hidup. Nah, ya makanya ibu bilang ambil contoh makanan dan minuman yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang sudah jelas kehalalan dan keharamannya. Terserah ini boleh makanan, pokoknya yang ini boleh makanan, boleh minuman, ya. Ini boleh makanan halal, minuman halal, ini makanan haram dan minuman haram. Ya, kalau yang menempel itu khusus untuk minuman. Kalau yang gerak menulis itu, pamflet yang menulis itu bisa makanan atau minuman. Nah, berarti hukumnya halal atau haram. Ya. Anggur merahnya dimakan kan? Ya, yang untuk menempel semua jenis minuman. Karena dari gambarnya itu semua jenis minuman. Ya, saling bekerja sama ya. Ibu akan mengecek atau menilai kelompok kalian. Semuanya? Oke, kan sudah masing-masing menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing. Biar nggak tegang, kita nyanyi kalau kau suka hati ya, ikut arahan ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Kalau kau suka hati bilang oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang siap. Oke, siap untuk selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing. Oke, Munsir sudah selesai? Sudah. Bisa kita mulai untuk mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, kalau salah satu temannya maju, berarti kelompok yang lain ikut menyimak atau mendengarkan, ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Arfan. Ya, Saya kelas 6 dari kelompok. dari kelompok 4. Ya. Makanan halal dan haram. Daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging domba, susu, kopi, teh manis, madu, Coca-Cola, jus buah. Makanan haram. Daging babi, minum alkohol, daging ular, daging biawak, daging kodok, daging buaya, daging kelelawar, daging musang, darah.
Siapa siap mau maju? Dimas, ayo. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dimas dari 6B. Saya dari kelompok 7. Saya akan menyebutkan nama-nama makanan halal dan haram dan minuman haram. Minuman halal ada jus naga, jus jeruk, ada susu dan ada kopi. Minuman haram ada darah, minuman alkohol dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus juga untuk kelompoknya Dimas. Nah, dari hasil kalian diskusi dengan teman-teman kalian, nah, kalian bisa membedakan mana makanan yang halal dan yang haram. Nah, kebetulan yang kita tulis ini mencakup hanya makanan dan minuman yang halal. Kalian sudah bisa mengelompokkan makanan halal dan minuman yang halal serta minuman yang haram serta makanan yang haram. Nah, untuk selanjutnya, kalian sudah mengetahui makanan yang halal, kalian sudah bisa mengelompokkan makanan yang halal. Maka makanan yang halal itu adalah makanan yang kita boleh makan. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah sesuatu atau makanan yang kita tidak boleh makan atau tidak boleh kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian senang sudah mengetahui mana makanan halal dan haram. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi pengetahuan kalian masing-masing dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, lihat nanti masing-masing individu atau masing-masing dari kalian silakan maju untuk mengerjakan kuis yang Ibu sudah siapkan. Ya, nggak usah ragu, nggak usah malu dan tidak usah takut salah. Karena kita akan belajar dari kesalahan. Kalau hari ini salah, berarti kita sudah tahu jawaban yang benarnya. Oke, untuk soal pertama atau kuis pertama. Nah, maju ya, biar seru. Kita main, siapa yang mau maju? Oke, Ibu pilih, lipat. Sambil dibaca ya, lipat ya. Terus kasih, tinggal diklik jawaban yang benarnya. Apa artinya halal? Diperbolehkan. Ya. Next. Ayo, biar tahu. Oke. Oke. Pilihan kotaknya kalau bisa dibaca. Apa arti haram? Diperbolehkan, dilarang, ramah. Kita lihat jawabannya, Mas. Kita beri aplaus dulu dong. Oke, Jidan. Ayo, silakan Jidan. Makanan apa yang haram? Sayuran, ikan, babi, ayam. Ya. Oke, beri aplaus buat Jidan. Tadi 3 laki-laki, sekarang yang perempuan. Siapa perempuan? Ayo, Hasna. Ya, sebenarnya mah udah pada tahu jawabannya, Pak ya. Minuman apa yang haram? Betul nggak? Dari hasil yang tadi kita pelajari, dari mulai memonitoring pertanyaan-pertanyaan yang Ibu utarakan sebelum kita mulai, terus video yang kita tonton, serta penjelasan-penjelasan yang ada di poin-poin yang Ibu jelaskan di layar, kita sudah bisa mengetahui tentang halal dan haram.
kesimpulan yang kita pelajari hari ini atau rangkuman yang kita bisa pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil kedua, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang haram adalah haram ya. Yang kedua itu haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam. Nah, sumber halal dan haram ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Lalu, bagaimana cara kita mengenali produk halal di Indonesia? Itu dengan melihat logo halal yang diberikan oleh MUI. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah mengetahui tentang makanan, bukan hanya makanan ya, tapi tentang halal dan haram, hal-hal yang halal dan haram baik berupa makanan atau minuman ataupun berupa perilaku. Nah, kita beri tepuk tangan kembali untuk kita semua hari ini. Nah, kalau sudah hampir mau selesai, Ibu akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apakah kalian senang selama mengikuti pelajaran agama Islam hari ini? Nah, jangan bengong, kita nggak tahu. Nah, yang kedua, kasih emot senyum kalau kalian senang atau kalian setuju dengan apa yang ditanyakan. Apakah pembelajaran dengan materi halal dan haram hari ini menarik? Ada yang sedih, senyum balik. Oke, apakah sekarang kalian dapat memahami tentang halal dan haram serta sumbernya? Kalau ya, kasih emot senyum. Ya, berarti kalian sudah memahami sedikitnya tentang halal dan haram serta sumbernya. Yuk, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari